Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel pivot di Microsoft Excel. Tabel pivot sendiri fungsinya untuk merekap data keuangan di Microsoft Excel. Ini misalkan di sini ada data penjualan motor, ini sesuai dengan areanya masing-masing dan juga per bulan masing-masing. Nah, di sini kemudian kalau kita ingin melihat jumlah total penjualan di bulan Januari misalkan. Nah, di sini kan masih bisa kita lihat tapi tidak otomatis, atau laporan di sini atau data di sini itu masih mentah. Nah, dengan tabel pivot kita bisa mempermudah pelaporan supaya lebih tersusun dan juga supaya bisa dikelompokkan sesuai dengan parameternya masing-masing. Bisa langsung saja. Pertama kita blok dulu area table yang akan kita jadikan sebagai data acuan untuk tabel pivot kita, yang diblok dulu sini. Setelah itu klik menu insert, lalu di sini klik pivot table, lalu pilih from table rank atau langsung aja diklik di sini. Nah, sehingga muncul ini. Nah, data table rank di sini ini mengacu pada data Excel yang tadi sudah kita blok. Jadi ini tidak usah kita ganggu gugat, dibiarkan saja. Lalu new worksheet berarti kita nanti akan membuat tabel pivot di sheet yang baru. Nah, ini kan sheet 1. Dengan pilihan ini nanti otomatis sobat pivot tabel pivotnya akan terbuat di sheet 2. Di sini kita pilih yang kedua, yaitu existing worksheet, karena kita akan membuat tabel pivot di sheet yang ini. Jadi tanpa membuat sheet yang baru. Ini untuk profession diklik, lalu klik bagian sini, otomatis sheet tabelnya akan terdeteksi. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan tabel pivotnya. Nah, ini ya. Nah, di sini ketika kita membuat tabel pivot pertama kali, otomatis akan muncul pivot table fields. Nah, ini isinya adalah nama-nama kolom yang ada di tabel kita, serta di sini ada beberapa parameter. Nah, di sini misalnya ada rows itu baris, kalau kolom itu ya kolom, ya filter itu nanti fungsinya untuk menyaring data. Nah, untuk value nanti lebih ke isi dari tabelnya. Langsung saja supaya tidak bingung, pertama silahkan drag ini kolom motor ke bagian rows, sehingga otomatis di sini akan muncul nama-nama merek motor yang diletakkan sebagai baris di table. Nah, selanjutnya drag lagi tipe motor ke bagian rows. Nah, dengan sendirinya karena kemudian di sini setiap tipe motor itu terkaitkan dengan brand motor masing-masing, maka di sini otomatis muncul. Meskipun isinya tertulis banyak, tapi dengan tabel pivot ini cukup ditulis satu saja, karena nanti ini dijadikan sebagai nama baris. Selanjutnya kita drag area kolom area di sini ke bagian kolom, sehingga kolom itu kan dari atas ke bawah ya, dan di kolom area di sana ada nama lokasi, nama tempat, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, di sini kan tertulis beberapa kali, tapi karena memang hanya ada 3 area, maka di sini tertulis hanya 3 area. Nah, selanjutnya ini value. Value akan kita isi dengan misalkan di sini stok terjual. Jadi nantinya kita akan melihat jumlah stok terjual di sini. Misal di sini ada motor Honda tipe Beat, motor Honda Beat. Di sini kalau kita lihat Jakarta di sini, berarti cara bacanya motor Honda Beat terjual di Jakarta sebanyak 5 unit. Kita cek ya. Motor Honda Beat ini ada 3 ya, Honda Beat itu. Terjual di Jakarta, ini Jakarta, yang lainnya bisa kita lihat ini Surabaya dan ini juga Surabaya. Berarti ini Jakarta hanya terjual 5 unit. Dan kalau misalkan kita lihat yang terjual di Surabaya berapa ini? 14 ya. Surabaya ini Beat Surabaya 7 ditambah 7 sama dengan 14. Totalnya yang terjual Honda Beat di semua area adalah 19 unit. Maupun motor Kawasaki Ninja dan Yamaha NMAX.
Nah itu ya. Nah selanjutnya lalu filter untuk apa? Filter itu fungsinya untuk menyaring data. Misal kita filter by dengan menggunakan bulan di sini, kolom bulan ini tinggal drag aja kolom bulan ke sini, lalu dengan sendirinya di sini akan muncul bagian bulan. Ini bisa kita klik ini ya. Misalkan kita akan melihat penjualan per bulan Januari, maka diklik bulan Januari lalu oke. Nah ini ya, jadi ini adalah penjualan per bulan Januari. Misalkan Nmax nih, Nmax yang terjual di Surabaya per bulan Januari itu ada Nmax ya, Nmax yang terjual di bulan ini Maret ya, ini Februari, nah ini Januari ya, ada 5 unit nih ya kan. Januari Nmax nggak ada lagi kan, hanya ini 5 unit tuh ya. Nah sedangkan kalau misalkan yang terjual di Jakarta per bulan Januari itu tidak ada Nmax Januari, ada lagi ya. Nah gitu, jadi untuk filter ini bisa kita ini ganti Februari misalkan seperti itu, ataupun per bulan Maret. Nah selanjutnya kalau kita lihat ini harga itu kan ini ya, harga per unit bukan harga per 5 unit. Nah di sini berarti kurang satu kolom lagi. Nanti kita buat kolomnya nggak di sini tapi di bagian tabel pivotnya. Nah selanjutnya kita akan membuat kolom baru di sini di tabel pivot dengan dengan parameter hasil perkalian antara stok terjual dan harga. Baik, langsung saja di sini klik dulu di area tabel pivotnya. Ini perhatikan ya, kalau misalkan kita diklik di luar tabel pivot, itu tabel pivot fieldnya menghilang. Tapi kita klik lagi di sini tabel pivotnya, di salah satu areanya dengan sendirinya pivot table-nya akan muncul. Begitupun ini nih pivot table analyze, ini hanya muncul ketika kita klik area tabel pivot ini. Nah selanjutnya di pivot table analyze ya, kita klik field item and set, lalu pilih calculated field. Nah di sini ini adalah nama kolomnya nanti. Misalkan kita tulis total pendapatan, total penjualan ya, penjualan. Di sini formulanya itu adalah rumusnya berarti stok terjual, lalu klik insert field, dikali bintang di keyword, dikali harga per unit ya di sini. Klik harga, lalu insert field seperti ini, lalu klik OK. Nah, dengan sendirinya di sini akan bertambah nih total penjualan. Nah, sini juga sama ya, menambah nih. So, sum of total penjualan. Nah, coba kita blok dulu sini. Lalu kita kasih koma supaya lebih mudah, hilangkan angka desimalnya. Nah ini ya, ini hasilnya penjualan motor Kawasaki Ninja per bulan Maret di Bandung ada 9 unit. Berarti total pendapatannya 103.500.000 ya. Nah di sini ini dari mana? Ini didapat dari 9 unit Ninja Kawasaki yang terjual dikali harga Ninja berapa ini, Ninja Kawasaki Ninja ini 17 juta ya. Ini contoh aja ya, 17 juta misalkan. Nah ini dikali 9 berarti harganya, jadi totalnya adalah segini ya. Tuh ya. Nah ini juga sama ke sampingnya, ini udah sesuai ya. Ini adalah total dari ini juga sama. Nah itulah kemudian salah satu contoh penggunaan tabel pivot, yaitu untuk mempermudah rekap data keuangan. Dan ini di sini untuk value ini bisa dikurang, bisa ditambah. Misalkan kita ingin delete untuk stok terjualnya, misalkan ini stok terjual, kita drag ulang aja ke sini. Nah sehingga ini berkurang, dan ini untuk stok terjual checklistnya nggak ada yang menghilang, dan ini pun berubah. Nah itu untuk materi tabel pivot. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.